Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah pemuda kaya yang sederhana episode 27. Apa kabar para sahabat? Admin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan kisah ini. Semoga para sahabat senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 26 diceritakan, Mama Andi terlihat protes dan melarang Andi menjadi seorang cleaning service. Mama Andi yang diketahui bernama Ibu Angelina atau biasa dipanggil Ibu Lina nampak serius dengan ucapannya. Sementara Pak Nicholas yang mengetahui sang istri tercinta sedikit marah. Saat itu juga Pak Nicholas berkata kepada Ibu Lina, "Ma, bukannya Papa tidak sayang dengan Andi. Namun ini semua adalah kemauan Andi, Ma. Papa juga hanya bisa mendukung. Selama apa yang diinginkan Andi ini baik, kenapa tidak? Coba Mama lihat berapa banyak anak-anak seusia Andi yang terjerumus dalam narkoba dan perbuatan melanggar hukum lainnya. Ini adalah cara Papa mengajari Andi bagaimana Andi merasakan orang lain yang hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Kita ajarkan Andi punya empati terhadap orang lain. Kita latih Andi dengan kehidupan yang sesungguhnya, Ma. Coba Mama lihat Andi. Apakah menurut Mama Andi tidak sopan? Apakah menurut Mama Andi aneh-aneh? Andi adalah penerusku, Ma. Dia penerus bisnisku. Andi harus kakap. Andi harus tahan banting dan cerdas, Ma." Nampak Pak Nicholas memberikan penjelasan kepada istrinya tercinta. "Tapi Mama khawatir, Pak, dengan keselamatan putraku." "Apa Mama salah, Pak?" terang Ibu Lina. "Enggak, Ma. Itu manusiawi. Kita pasrahkan saja semua sama Yang di atas." Aku juga mulai melihat Andi dikelilingi oleh teman-teman yang baik dan tulus. Kita tidak boleh salah mendidik putra-puteri kita, Ma. Nanti akan menjadi bumerang buat kita dan mereka. Ibu Angelina mendengarkan apa yang suaminya utarakan di dalam hatinya. Ibu Angelina juga setuju. Kemudian Ibu Angelina berkata, "Ya sudah, kalau maksud Papa seperti itu. Tapi Andi usahakan sering pulang ya, Nak. Mama suka kangen sama kamu." Belum selesai Bu Angelina berbicara, terlihat Andi mendekat ke arah mamanya dan memeluk mamanya tercinta. "Iya, Ma. Andi akan usahakan sering pulang. Ini semua Andi lakukan karena Andi harus belajar banyak, Ma. Nanti suatu saat Andi harus melanjutkan usaha Papa. Dan Andi juga harus menjadi pemimpin keluarga. Biarkan Andi banyak belajar dari kehidupan selagi Papa dan Mama masih sehat ya, Ma." Mendengar kata-kata putra tercintanya itu, nampak Pak Nicholas dan Bu Lina matanya berkaca-kaca. Malam itu Andi menginap. Pagi harinya terlihat Andi berpamitan kepada Papa dan Mamanya jam 6 pagi. Kini kaki Andi sudah tidak pincang lagi. Andi kemudian diantarkan oleh sopir pribadi ayahnya menuju tempat kerjanya. Jam 7 Andi telah sampai di depan perusahaan tempatnya bekerja. Dalam jarak 50 meter sebelum tempat kerjanya itu, Andi telah minta diturunkan. Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki. Andi menjalani rutinitasnya kembali, dengan menyapu dan mengepel beberapa ruangan. Beberapa ruangan telah selesai dikerjakan, tanpa terasa kini telah memasuki jam 8 pagi. Aktivitas perusahaan telah berjalan normal kembali. Hari itu HRD melakukan perekrutan karyawan baru. Beberapa waktu yang lalu sebelum perusahaan ini berpindah kepemilikan, memang telah terjadi pengurangan karyawan dalam jumlah yang besar. Namun setelah berpindah kepemilikan, rupanya kini perusahaan telah menunjukkan perbaikan sana-sini. SDM juga perlu ditambah. Maka Bu Francisca kemudian berkonsultasi dengan Pak Theo untuk mengadakan perekrutan karyawan baru. Pak Theo adalah pimpinan lama di perusahaan ini dan beliau tidak diganti atas saran dari Pak Henry.
mengetahui kinerja perusahaan yang grafiknya semakin membaik. Pak Theo terlihat tersenyum gembira di pagi itu. Sementara Andi yang diminta oleh pimpinan cleaning service yaitu Pak Surya untuk membantu menyiapkan ruang recruitment. Pagi itu jam 8 pagi segera membereskan ruangan yang dimaksud. Ruangan itu sedianya akan digunakan jam 10 pagi. Andi dan Firman yang tengah merapikan ruangan pagi itu nampak bersemangat. Di tengah pekerjaannya itu Firman berkata kepada Andi, "Mas Andi, maaf nih saya ganggu sebentar. Kita ngobrol sambil mengepel gak apa-apa ya?" "Baik mas," kata Andi. Firman kemudian melanjutkan bicaranya. "Mas, saya tadi malam pas melihat gaji saya di ATM kok jumlahnya beda banget ya mas. Biasanya gaji saya 1.500.000. Kok semalam pas saya lihat gaji saya hampir 4 juta ya mas. Apa salah transfer atau bagaimana ya mas? Saya dan istri saya sampai bingung mas." "Wah, kalau masalah itu coba Mas Firman tanya ke Pak Surya deh mas," kata Andi. "Baik mas, nanti saya akan menanyakan hal ini pada Pak Surya." Andi dan Firman terlihat terus mengepel lantai ruang yang akan dipakai untuk recruitment karyawan baru. Ruang itu adalah ruang meeting yang ditata sedemikian rupa dan dialihfungsikan untuk sementara menjadi ruang recruitment. Andi yang telah selesai mengepel lantai kini terlihat menata meja-meja. Jam 9.30 ruangan telah bersih dan tertata rapi. Beberapa staf HRD tampak mulai berdatangan dan masuk ke ruangan itu. Acara yang direncanakan dimulai jam 10 pagi itu kini telah mulai didatangi para pelamar kerja, dan tidak menunggu lama kini telah ada puluhan pelamar kerja yang mulai memasuki ruangan itu. Andi, di tengah kesibukannya dalam bekerja, tiba-tiba salah seorang wanita staf HRD bernama Ibu Sinta datang menghampirinya. "Mas, ini bagaimana kok di meja staf HRD tidak ada minuman sih? Mas bikin minuman dulu mas," kata Ibu Sinta sambil menunjuk ke arah Firman. "Dan kamu mas, nama kamu siapa ya?" "Saya Andi bu," kata Andi menjawab pertanyaan Bu Sinta. "Iya kamu mas Andi. Tolong ambil air mineral di gudang beberapa dus ya, jangan pakai lama," kata wanita bernama Ibu Sinta tersebut. Andi dan Firman kemudian meninggalkan ruangan itu dan melakukan tugas yang diperintahkan Ibu Sinta. Tak berapa lama Andi telah kembali dengan membawa 2 dus air mineral yang dipanggul di pundaknya. Andi kemudian bertanya kepada Ibu Sinta ditaruh di mana air mineral yang dibawanya itu. "Ayo ikut saya tunjukkan tempatnya masnya." Andi kemudian berjalan mengikuti langkah Ibu Sinta. "Di bawah situ mas naruhnya," kata Ibu Sinta sambil menunjuk sebuah meja. Andi kemudian menaruh air minum yang dipanggulnya itu di bawah meja yang ditunjukkan Ibu Sinta. Kemudian terlihat Ibu Sinta menyuruh Andi untuk membuatkan beberapa teh dan kopi untuk staf HRD yang akan mengadakan interview. Rupanya kejadian yang baru saja terjadi tak luput dari perhatian Ibu Francisca. Bahkan Pak Theo pun turut serta melihat kejadian yang baru terjadi. Andi yang disuruh membuatkan minuman oleh Ibu Sinta. Andi kemudian berjalan ke arah ruang dapur. Di saat itulah Pak Theo dan Ibu Francisca terlihat datang dari arah yang berbeda. Terlihat Pak Theo dan Ibu Francisca datang dengan sedikit berlari ke arah staf HRD yang bernama Ibu Sinta. Pak Theo terlihat dengan terburu-buru menghampiri Ibu Sinta dan menariknya ke sebuah pojok ruangan. Kini terlihat Ibu Francisca pun mengikuti ke arah pojok ruangan di mana Pak Theo dan staf HRD yang bernama Ibu Sinta itu berada. Pak Theo dan Ibu Francisca datang hampir bersamaan, hanya berselisih beberapa detik. Sehingga Ibu Francisca tahu semua yang dilakukan Pak Theo. Tiba-tiba Pak Theo berkata kepada Ibu Sinta, "Kamu staf HRD ya? Nama kamu siapa?"
Terlihat wanita bernama Bu Sinta itu kaget ketika ditarik sedemikian rupa dan ditanyakan namanya oleh bos pimpinan perusahaan. Apalagi ketika itu terlihat Ibu Francisca yang merupakan manajer HRD juga turut di tempat itu. Juga, "Saya Sinta Pak, ada apa ya Pak?" kata Ibu Sinta. Tiba-tiba terdengar suara Ibu Francisca, Mbak Sinta. Mbak Sinta baru saja melakukan sebuah perbuatan yang tidak pas. Salah sih tidak. Tapi tidak pas, kata Bu Francisca. Tiba-tiba Pak Theo berbisik pada Ibu Francisca, "Gak pas bagaimana sis? Dia berlebihan pada Mas Andi kalau menurutku. Kamu belum tahu sis. Kemarin pas di kantor pusat ada kejadian aneh yang berhubungan dengan cleaning service itu. Kamu tidak akan percaya sis." Sis yang dimaksud Pak Theo adalah Ibu Francisca. Lalu Pak Theo menceritakan apa yang kemarin dilihatnya di pusat. Mendengar hal tersebut Ibu Francisca terlihat menerawang sebentar dan berkata, "Masa sih Pak sampai sebegitunya Pak?" "Iya sis. Aku saja sebenarnya hampir tidak percaya dengan apa yang aku lihat." Kemudian Bu Francisca berkata lagi kepada Pak Theo, "Wah pantas peak. Saya juga merasa aneh dengan Andi. Dia direkomendasikan langsung oleh pusat. Dan Bapak ingat tidak siapa yang memecat Pak Tony. Dan saya juga mendengar langsung dari Pak Henry. Andi punya hak untuk memecat Pak Tony." Mendengar hal itu Bu Siska maupun Pak Theo kemudian saling beradu pandang. Dan berkata, "Mati kita sis kalau dia sampai marah." "Enggak lah Pak. Saya lihat orangnya tidak seperti itu. Bapak lihat saja nanti reaksinya seperti apa." Pak Theo kemudian berkata kepada Ibu Sinta, "Si staf HRD, Sinta kamu mulai saat ini tolong jaga sikapmu pada cleaning service yang satu. Itu, kamu jangan memerintahnya kecuali terpaksa. Atau kamu aku pecat dari sini." Terlihat Ibu Francisca berkata, "Iya Sin. Kali ini aku tidak bisa membela kamu." Terlihat wanita bernama Ibu Sinta itu begitu soknya mendapat ancaman dari sang bos besar. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 27. Silahkan like dan subscribe jika berkenan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini. Insya Allah Rumah Cerita update setiap hari. Terima kasih.